Bagian keris yang satu ini cukup penting untuk kita ketahui, karena bagian ini merupakan rahasia kekuatan bilah keris. Simak terus videonya hingga selesai agar kamu nggak gagal paham. Halo Sobat Keris dari Nol. Hari ini kita bakal bahas salah satu bagian penting pada keris yang sering banget disebut para kolektor dan empu, yaitu odo-odo. Mungkin kamu pernah dengar istilah ini, tapi belum tahu persis apa itu odo-odo. Letaknya di mana dan kenapa bagian ini dianggap penting dalam dunia perkerisan. Yuk kita kupas tuntas dengan santai agar mudah kamu pahami. Odo-odo adalah salah satu bagian utama dari bilah keris yang berbentuk seperti tonjolan memanjang di bagian tengah badan keris, mulai dari pangkal hingga ke ujung bilah. Kalau kamu perhatikan, odo-odo ini seperti tulang punggung yang menonjol di permukaan keris. Dalam istilah Jawa, odo-odo juga sering disebut sebagai gigir sapi atau gigir lembu kalau bentuknya kecil dan ramping. Sedangkan kalau besar dan gemuk disebut ngadal meteng. Fungsi utama odo-odo pada keris bukan cuma sebagai hiasan, tapi juga punya peran teknis dan filosofis, yaitu 1. Memperkuat struktur bilah keris. Tonjolan odo-odo membuat bilah keris jadi lebih kokoh dan tidak mudah bengkok saat digunakan. 2. Membantu saat menusuk. Dalam pertarungan, bagian odo-odo membantu keris menembus sasaran dengan lebih efektif karena menambah kekuatan pada titik tusuk. 3. Sebagai penanda dapur atau model keris. Bentuk dan ukuran odo-odo sering jadi ciri khas dapur keris tertentu. Ada dapur yang wajib odo-odonya menonjol, ada juga yang tipis. 4. Simbol filosofi. Odo-odo melambangkan keteguhan hati, kekuatan prinsip, dan keberanian pemilik keris. Dalam budaya Jawa, tonjolan di tengah ini juga dianggap sebagai tulang punggung kehidupan. Pengingat agar kita selalu teguh dan kuat dalam menghadapi tantangan. Odo-odo pada keris punya beberapa variasi bentuk, diantaranya gigir sapi atau gigir lembu, yaitu odo-odo kecil, ramping, dan menonjol jelas di tengah bilah. Yang kedua ada ngadal meteng, yaitu odo-odo besar, gemuk, tapi tidak terlalu menonjol. Kemudian yang ketiga ada odo-odo nguruwing, yaitu odo-odo yang sangat tipis tapi sangat menonjol. Biasanya terdapat pada keris-keris tertentu. Yang keempat odo-odo roto, yaitu odo-odo yang hampir tidak menonjol, sehingga permukaan bilahnya terasa datar. Setiap variasi ini punya makna dan filosofi tersendiri, dan sering jadi penanda kualitas serta karakter keris. Letak odo-odo selalu di bagian tengah badan keris, memanjang dari pangkal atau dekat gonjo hingga ke ujung bilah. Kalau kamu memegang keris dan meraba bagian tengahnya, pasti akan terasa tonjolan memanjang. Itulah yang disebut odo-odo. Pada keris-keris berluk, odo-odo tetap mengikuti alur kelokan. Jadi walaupun bentuk kerisnya melengkung, odo-odo tetap konsisten di tengah bilah. Buat para empu dan pecinta keris, odo-odo bukan sekedar bagian teknis, tapi juga simbol filosofi, yaitu 1. Keteguhan dan prinsip hidup. Odo-odo mengingatkan kita untuk selalu punya prinsip, teguh pendirian, dan tidak mudah goyah dalam menghadapi masalah. Lalu yang kedua, keseimbangan. Letaknya yang di tengah melambangkan pentingnya hidup yang seimbang, tidak condong ke satu sisi saja. 3. Identitas dapur keris. Banyak dapur keris yang dikenal dari bentuk dan karakter odo-odonya, sehingga bagian ini sangat penting dalam identifikasi dan penilaian keris. Tidak semua keris punya odo-odo yang menonjol. Ada juga yang permukaannya rata, tergantung dapur dan gaya empu pembuatnya. Pada keris-keris tua,
Bentuk odo-odo bisa jadi penanda asal-usul dan zaman pembuatannya. Odo-odo juga jadi bagian penting dalam penilaian estetika dan kualitas keris oleh para kolektor dan ahli keris. Jadi begitulah sekilas tentang odo-odo, tonjolan sakral di bilah keris yang penuh makna dan filosofi. Mulai dari fungsi teknis, letak, ragam bentuk, hingga nilai filosofinya. Semua jadi bukti bahwa keris memang pusaka yang luar biasa kaya makna. Ayo, sebagai generasi muda, kita harus terus belajar dan menghargai setiap detail warisan budaya, termasuk bagian kecil seperti odo-odo ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka dengan konten budaya seperti ini. Tulis juga di kolom komentar bagian keris mana lagi yang ingin kamu bahas di episode berikutnya. Salam budaya, salam pusaka Nusantara, selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.